Purwantoro. Iya dong. Berarti jenenge kayak pasar nih, Pak. Ya halo guys, saat ini kita bertemu kembali dan sudah lama saya tidak membuat video tentang perlu diskusi ini karena memang ada beberapa kegiatan yang memang harus saya selesaikan. Dan pada kali ini saya berkesempatan untuk diskusi bersama teman saya ini ya, teman saya dari sejak kecil, teman baik dan banyak Temannya hal suka hutang ya, Iya. pastinya itu. enggak lah. Saya enggak nganggap kamu hutang kok. Tapi gini, tapi memang hari ini tujuan diskusi kali ini hanya ingin memberikan satu motivasi ya kepada teman-teman semua yang ingin bergelut dalam bidang usaha atau bisnis gitu ya. Dan menurut saya tepat sekali kalau saya mengajak diskusi teman saya ini. Kalau boleh tahu mau siapa namanya bisa diperkenalkan, Mas? Nama saya Agung, saya teman kecilnya Mas Nathan ini. Sebenarnya saya sih merasa belum pantas kalau dibilang bisnis. Ya masih amatiran lah, pedagang kecil-kecilan. Tapi entah kenapa kok malah diwawancarai temenku ini malah minta WA ingin ketemu. Iya. Ya, namanya Mas Agung gitu ya. Mas Agung sekarang bisnisnya apa sekarang? Ya. Usahanya apalah sekarang? Sambil makan ya. Oh iya ya, sebenarnya pedagang kecil ibaratnya perabotan itulah, ibaratnya kayak mebel sama elektronik sama gas dan lain-lain lah, emang pedagang kecil-kecilan gitu. Nah, itu punya usaha itu memang punya warungnya. Kamu Iya. punya warungnya? Ya nyetok di rumah juga. Nyetok di rumah. Iya. Kalau untuk perabotan mebel? Ya sebagian nyetok ya, yang laku untuk sementara ini apalah. Gitu ya. Nah, kalau Mas Agung sendiri memulai karir dalam hal bisnis itu sejak kapan? Atau memang dari dulu pengen berbisnis? Ya saya tahu sih sedikit ya, gitu ya, cuma sebenarnya ceritakan aja. Sebenarnya tuh dulu tuh yang nggak berbisnis ya cari-cari kerja, tapi iseng-iseng kok bisa berdagang juga nih, saya nggak tahu. Mungkin garis hidup juga ya bisa. Garis hidup. Tapi bisa diceritakan cerita-cerita dulu awal-awal yang nggak bisnis tapi kok daftar kemana atau pingin jadi pegawai apa gitu. Ya intinya tentang jadi pegawai gitulah. Berkali-kali saya gagal. Tapi di bidang berdagang berwirausaha ya cukuplah buat jajan gitu aja. Enggak, maksudnya pernah jatuh kan dalam hal dagang Wah, juga? nggak cuma satu kali. Nggak cuma satu kali. Berkali-kali, bahkan 5 kali lebih. Udah berkali-kali. Apa aja waktu itu yang Mas Agung rintis lah? Ya dulu pernah ternak ayam juga gagal. Satu. Nah, terusan dalam Gagal kenapa itu? ya karena saya bodoh. Jelas kan? Wah, terlalu merendah ini. Oke, ya terus. Jelas terus. itu. Terus. Ya dulu pernah apa itu dagang nyewa kios counter lah. Tapi ya hasilnya ya untuk cukup, tapi namanya juga manusia nggak ada rasa puasnya. Gimana caranya menambah usaha itu, coba-coba bisnis lain-lain ya, alhamdulillah lah. Maaf, saya Islam ya, teman saya Kristen jadi gak enak ngomong. Santai aja lah, kan pemirsanya kan banyak. Lah ya. Ya itu tadi dikit-dikit dapatlah pemasukan untuk nambah uang belanja istri gitu. Tapi kan mulai bisnis kan sebelum menikah, Mas? Iya sih sebelum menikah, tapi paling sebelum menikah tuh baru 1-2 usaha. Sekarang semenjak menikah ya yang dinamakan rezeki itu kebuka. Semenjak menikah ya syukur-syukur Terjadi malah ya? bertambah rezekinya. Waktu itu 1-2 usaha, berarti usaha counter, usaha ya pulsa gitu ya? Iya pulsa. Paketan. Iya sekarang ya masih. Sekarang masih ya? Iya. Dan memang itu masih sering diminta orang ya? Ya alhamdulillah masih lah. Lancar? Ya namanya orang banyak, kadang lancar kadang enggak. Ya itu ngano ya, apa memang
dalam hal bisnis ya begitu ya. Wajar, kadang kita ketemu orang yang lurus, baik, Wow. pengertian, tapi kadang ya namanya bisnis intinya tuh jangan memandang manisnya saja, tapi pahitnya itu harus dipikirkan. Kalau kita selalu memandang manisnya aja, nggak ada namanya gagal dalam berbisnis. Betul. Di semua Pasti sukses kehidupan semua, lah, itu semua semua kehidupan ya. Ya pesan saya ya, kalau usaha itu baru sebulan, 2 bulan, 6 bulan itu sepi, jangan menyerah. Karena apa? Itu baru proses merintis, baru 3 bulan, 4 bulan, ya mohon maaf banyak kan yang nggak sabar, akhirnya ganti usaha. Coba ini lompat ini ya. Kalau ganti usaha terus itu yang nggak bakal jadi, karena apa? Usaha itu butuh konsisten. Konsisten, sabar dalam arti jika usaha itu pengen maju, paling nggak bertahan 5 tahun. 5 tahun maju Mas. Ya kan kita kan inisiatif, bisa berkembang sendiri pikirannya, yang cocok usaha ini apa, yang cocok usaha ini apa. Baru 1 tahun 2 tahun ganti usaha, kita ganti usaha mulai dari nol lagi. Ya. Kalau kita konsisten, lama kelamaan dikenal orang, ya itu akan menjadi mata pencaharian. Wow. Nah ini nasihat yang bagus sekali. Nah Mas Agung ini mulai usaha bisnis itu sejak tahun berapa? Saya lupa sih waktu itu. Kalau saya dulu mulai Dari dagang nol? 2016 lah. 2016 itu dulu pernah coba-coba, intinya berwirausaha lah. Dulu pernah ternak ayam juga. Ternak ayam itu 2016 ya Mas? 2016. Terusan saya pernah ikut orang, Jakarta pernah usaha sendiri sampai sekarang lah, syukur-syukur sampai tahun 2002 dan 2022 mundur ya enak nih. Semoga terus berkelanjutan lah. Amin. Ya, tapi memang usaha itu intinya nggak ada yang instan ya Mas, atau ada Mas? Ya nggak mungkin ada yang instan Mas, namanya juga mencari pelanggan itu susah. Kalau mencari pelanggan itu yang paling susah tuh cara mengambil hatinya. Kita cocok, sudah kita anggap saudara, dengan sendirinya mereka ya keluarga gitu ya. Pelanggan yang akan datang kepada kita sendiri. Kata Islamnya insya Allah akan datang sendirilah, rezeki itu katanya begitu. Kata Islam gitu ya. Datang. Soalnya apa? Banyak usaha itu yang saling menjatuhkan harga, ada harga murah, ada harga mahal. Itu jangan takut. Karena apa? Itu strategi marketing. Asal kita bisa dapat hati pelanggan, walaupun harga mahal sekalipun pasti akan kebeli. Di itu ya, tetap dipilih ya. Tetap kebeli. Yang diambilkan itu kenyamanannya. Karena kalau kita sudah akrab, pasti akan dianggap keluarga. Gitu. Dan juga orang cari simpelnya sih ya. Orang juga cari simpelnya juga. Weslah sama ini aja lah daripada ribet gitu ya. Karena memang kalau saya sih Mas, kalau saya mau beli barang itu saya tuh kadang-kadang masih survei sih. Di sana itu harga berapa, di sini harga berapa. Ya memang itu wajar, namanya orang pelanggan itu kan cari yang murah. Tapi itu jangan takut kalau jualan itu. Kadang kalau kita ngikutin harga kemurahan, takutnya malah kita nggak dapat untung. Nggak dipikir bensinnya, transportasi, jangka panjang barang itu laku berapa. Terkadang cuma ngambil untung terlalu sedikit, tapi nggak dihitung laku 5 bulan, 6 bulan baru laku. Kadang kan orang kan begitu. Kita kan harus ngambil namanya juga. Namanya berbisnis itu beda dengan sedekah lah ya. Kalau bisnis ya bisnis, sedekah ya kita kan memberi gitu ya, nggak meminta imbalan gitu ya. Kalau berbisnis kan cari untung. Tetap ya. Iya itu. Jadi kalau ada bilang gini, harga teman dong gitu gimana? Ya paling ya pengertian dikit lah. Masa nggak diturunin. Tetap ya. Tapi ya biar sama-sama jalannya. Masa kok terus di harga sama terus ya kan nggak pas lah tiap hari kumpul bareng kok. Itu. Lah kalau mintanya harga teman terus, nah berantem aja nggak apa-apa. Nggak guys. Karena kadang-kadang ya, bentar ini ada karena kadang-kadang saya cuma nonton aja ya tayangan orang gitu. Karena orang terlalu sering harga teman dong, lama-lama usahanya orang ini puput juga gitu. Iya.
bakal Karena nggak enak hancur hati. juga, nggak enak hati. Tapi kan ya namanya teman itu saling pengertian. Kalau teman itu saling pengertian, walaupun harga mahal tetap dibeli. Dibeli, Kan ya. niatnya itu membantu Menolong dia juga. apa tuh melarisi dagangannya Betul. itu. Karena memang ada juga yang ngomong YouTuber gitu ya. Kayaknya Bang Panji kayaknya ngomong, kalau lu tahu temen lu yang ini berdagang, ya lu beli dagangannya. Nggak usah minta harga teman. Harusnya lu bantu itu supaya bisnisnya tambah maju. Kita kan nggak tahu nanti teman itu bisa bantu dirimu gantian di suatu saat gitu kan. Sebenarnya bagus gitu juga sih. Ya memang sebenarnya kalau teman itu seperti saya utang Mas Natang terus Nggak menerus utang. ya. Nggak Ya utang, bukan guys. cuma sedikit itu. Enggak. Ya kadang sampai beberapa juta itu. Enggak. Sampai pusing saya ngembaliin duit. Enggak ngaku sih dia. Gampang. Kalau dia misal ya katanya kalau utang gitu sebenarnya enggak utang teman-teman, enggak ya. Dan juga kalau dia ngembalikan itu paling cuma 1 hari 2 hari itu enggak utang. Itu enggak utang ya. Ya pas itu namanya. Ya saling membantu temen lah. Ya saling membantu namanya enggak utang. Ya gitu. Jadi Mas Agung ini nanti kedepannya juga ingin mengembangkan lagi, Mas. Ya pasti. Ini apa aja ini? Gas ada ya? Gas ada, Wow. elektronik itu ada, Mm-mm. mebel juga ada. Ya walaupun usaha kecil-kecilan tapi ya bisa lah buat uang belanja istri gitu. Tapi mohon maaf Mas Agung. Mas Agung ini ini nggak enak ini. Mas Agung ini kan dulu kan SMK otomotif. Ya jangan bilang jurusan, tapi nggak bisa bengkel kan nggak masuk akal. Enggak ngomong itu. Otomotif. Sekarang pindah haluannya muter banget jadi pebisnis. Ya. Jadi itu memang banyak orang seperti itu dan Mas Agung alami itu gimana itu? Jadi pendidikan itu nggak penting Mas atau penting sih? Sebenarnya pendidikan itu penting Oke. karena apa? Good. Dasarnya orang itu kalau pendidikan semakin tinggi dia tuh tahu attitude dan sopan santun. Nah, Ya benar kan? semua loh. Iya sih memang nggak semua tapi kan ada dasarnya dulu. Iya. Coba kalau kita ketemu orang yang anu lah pasti orangnya pasti ngeyel lah. Ya Anu benar ya, kan? kepala batu Nah, gitu ya. kepala batu. Itu pendidikan itu penting. Ya minimal sekarang itu zaman sekarang itu kalau bisa sarjana lah. Sarjana ya. Lah sekarang gini aja lah. Coba Anda sekalian browsing di internet. Minimal jurusan rata-rata kan D3 S1. Jurusan Untuk apa, S Mas? ya pekerjaan apa-apa. Cari kerja ya? Iya, Untuk rata-rata apa ya? kan segitu. Lah dulu saya aja nggak kuliah lagi nyesel tapi ya gimana lagi. Ya udah terlanjur ya. Terlanjur ya udah lah malah rezeki ya di wirausaha kan. Lah sekarang kalau lama-lama kan bakal digantikan kan lulusan SMK itu SMA. Iya, Kan Mas. karena yang sarjana aja banyak ngapain yang SMA. Nah, SMA, makanya ya. jangan pernah berpikiran alah jadi sarjana belum tentu kerja. Itu pemikiran yang salah. Sebenarnya apa? Ya kalau kita mau kerja dulu, ya usaha paling enggak punya dasarannya pendidikan. Nah, Oke, pendidikan itu oke. kan ijazah. Oke, Mas. Nah, kalau Oke. kita aja udah berpikiran negatif, itu ya susah juga. Oke. Ini saya pikir Mas Agung ini termasuk orang yang mengatakan ngapain kita harus sekolah, wong kita juga bisa cari uang nggak sekolah gitu. Kadang kan ada yang ngomong gitu, Mas. Ya memang, tapi kan kalau orang itu kan berpikir, wah enak dagang, enak berusaha. Tidak segampang itu. Aku tuh jatuh udah berapa kali lah. Orang itu enak mandang manisnya aja. Oh iya, benar. Tapi prosesnya itu loh. Kalau usaha itu selalu berhasil, nggak ada orang usaha. pasti usaha semua, nggak mau namanya kerja. Iya, betul. Namanya orang berusaha itu waktunya santai lah ibaratnya. Waktunya santai tapi di sini Ya keras pikirannya itu nggak bisa tenang lah gimana caranya biar laku. Nah, saya pernah lihat dagangannya. pembukuan Mas Agung itu ya, banyak buku gitu ya. Itu Jangan kayak anu. kitab gitu. Nah, itu Itu kita ilmunya apa itu? Kan urusan otomotif, mesin. Kok jadi pembukuan administrasi itu? ya sebenarnya ilmunya tuh kita harus kerja di lapangan dulu. Kerja di lapangan, pengalaman. Pengalaman lah itu tuh ilmu pengalaman. Kalau kita apa itu langsung buka usaha tanpa tahu ilmu ya duit ratusan juta pun Ya? Raib. pasti raib. Habis lah. Habis.
lebih baik kita pintar tapi nggak punya modal. Karena apa? Malah? Iya, bank masih buka. Woi. Kalau teman kita baik, pasti dimodali. Siapa yang nggak mau orang kaya itu berinvestasi dengan orang pintar? Ya bener kan? Dia nggak kerja dapat uang. Oh iya. Nah, itu yang modal itu sebenarnya tuh bukan nomor satu. Malahan. Ya iyalah. Soalnya saya Ya. sempat berpikir, kalau aku pengen usaha juga butuh modal nih. Ya iyalah, sekarang kalau kita punya modal tapi nggak punya ilmunya, kan banyak orang. Apa itu? Aku punya uang segini, tapi bingung mau usaha apa. Nah, karena kan nggak tahu ilmunya. Nah itu sebenarnya tuh modal itu nomor sekian. Karena apa? Yang paling Modal uang ya maksudnya ya. modal uang yang paling penting itu skill sebenarnya. Skill dulu. Kalau contoh gini, kalau kita bengkel nggak punya modal, kita orang-orang tahu kalau kita bisa bengkel pasti dihampiri orang. Direkrut dulu Ya. lah gitu ya. Ikut aku Tolong gitu ya. benerin motorku. Ini ada alat-alatnya. Tanpa kita mengeluarkan uang sepersen pun malah dapat uang, kita bisa servis. Itu kan. Nah, itu salah Kak. Skill ya. Skill yang pertama. Tapi yang pertama skill. Oh iya, lanjut dulu yang kedua ya. Nanti tak tanya. Yang kedua itu ya sebenarnya relasi, teman. Oke, skill kedua, Teman. relasi itu yang dibutuhkan untuk Iya. memulai bisnisnya. Ya, karena apa? Kalau kita punya dagangan, misalnya kita jualan mesin cuci, tapi kalau kita tidak tahu mau membuang kemana, nah itu kan susah. Ya kan pakai marketplace online bisa, Mas. Marketplace online itu lama ya tetap mantep sama teman juga kan. Ya sosial media itu memang dipentingkan sekarang, jamnya sosial media. Ibaratnya promosi, nggak usah pakai brosur sekarang. Iya, enak. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya kan. Tuh. Yang ketiga baru modal. Baru modal uang Iya, tadi ya. Uang ini asal kita pintar pasti ada yang modali kita. Asalkan kita bisa ngomong, aku Iya. mau buka usaha ini dan orang percaya, pasti di nganu ya. Iya. Yang keempat itu amanah, Percayaan. kepercayaan. Kalau kita sudah tidak amanah, siapa yang mau kerja sama kita? Ya, Mas Agung ini banyak ya orang yang pengen berinvestasi sama jenengan ya. Iya. Puluhan juta lah Ya, ya. jangan disebutin nominal, Udah nggak sebut, pas. Nggak pas itu. Tapi Iya. kan saya nggak mau karena terlalu berisiko. Namanya usaha kan itu kan nggak kayak kerja. Kalau kita spekulasi meleset sedikit saja pasti rugi. Iya. Nah, gitu aja. Kita bawa tanggungan beban uang orang, kan kita harus mengembalikan sesuai kemampuan kita. Kita asal terima nggak sesuai kemampuan kita, wah, kita bisa dituntut. Iya. Jadi dituntut, bisa dikejar-kejar malah ya. Uang itu kepercayaan. Kalau kita percaya baik sama orang, kita nggak minta pasti akan dikasih lah ya, malah diberi, apa itu? dipercayakan lah. Nih, aku kasih uang Diinvestasikan buat, ya, lah. buat modal usaha, malah gitu. Kalau kita sekarang hitungan uang tuh susah, orang itu nggak bakal percaya. Karena apa? Rezeki pasti ketutup. Orang-orang kan pasti kan bilang itu orangnya susah. Betul. Akhirnya itu menutup rezekinya sendiri. Karena apa? Yang paling penting sebelum kita berniat berwirausaha berbuat baik, perbaikilah diri kita sendiri. Salah satunya ya rajin bersedekah itu tadi. Semakin kita banyak bersedekah pasti makin kaya, nggak mungkin semakin kita miskin. Coba kamu pelit, pasti uangmu lama-lama habis, diambil secara yang kuasa secara paksa, entah itu sakit lah, biaya ini itulah, pengobatan apa inilah, benerin motor, benerin mobil, benerin rumah, pasti orang pelit pasti habis itu bang ya. Yang paling penting itu kan kita baik sama orang tua. Satu. Wah, itu rezeki itu dibukakan lah, pasti dilancarkan gitu ya. Iya. Tadi Mas Agung juga bilang skill nomor 1 gitu ya. Nah Mas Agung ini emang punya skill berdagang loh dulu? Ya nggak punya, namanya itu pengalaman. Pengalaman ya? Ini 19 menit ntar bosen nggak penonton. Enggak apa-apa. 1 jam pun nggak apa-apa kalau ngobrolnya tetap asik gitu. Jadi skillnya dari pengalaman di lapangan itu, gitu ya, dicoba-coba gitu ya. Iya. Tapi skill otomotifnya berarti jadi enggak sia-sia? Enggak. Jadi sebenarnya enggak sia-sia. Ya gini-gini bisa ngendorin dan ngencengin baut lah.
Ya tidaknya kalau Mas Agung mau benerin ke bengkel motornya, tahu sedikit lah, Mas kok di ngono kayak gitu, kok digitukan, kudune yang ini loh. Iya ora ketang apa itu ya. Ya tahu-tahu lah gitu ya. Ya, tahu lihat gitu aja. Ya, oke lah. Nah, jadi teman-teman yang mau berbisnis jangan takut, bisnis aja nggak apa-apa. Aku juga pernah Mas bisnis apa namanya, jualan online. Ya memang nggak pakai modal itu, ya modalnya ya tadi teman sama skill untuk menjual. Ya ada suka dukanya juga sih, tapi kan sekarang saya hentikan karena kalau online itu iya ada kerjaan yang menyita waktu sih. Iya, karena apa ya? Yang paling penting jangan takut berusaha. Semakin kita takut, kita nggak bakal maju. Karena nggak ada melangkah lah. Ya nggak ada melangkah, ya kita takut bayangan dulu. Lah namanya juga kita belajar, sama-sama belajar. Lama kelamaan kan kita nggak mungkin bodoh terus kan teman-teman. Pasti kan ada pengalamannya, jadi jangan takut. Dan intinya memang nggak semua orang bisa jadi pengusaha ya. Kalau semua jadi pengusaha siapa yang beli itu ya? Kalau semua jadi pengusaha nggak ada yang nanam padi di sawah. Nah, siapa yang makan gitu ya? Siapa yang makan? Iya ya. Ya, jadi bagaimana Mas Agung cara menemukan usaha? Enggak. Gini tadi loh, kan akhirnya kan dengan orang kan pasti lihat Mas Agung ini, wah Agung ke penak, duitnya ono terus. Padahal kan jenengan yang ngalamin kan nggak seperti itu juga. Nah karena orang melihat jenengan enak, wah aku tak pengen jadi kayak pengusaha ini. Dan semua orang nanti lama-lama jadi pengen pengusaha. Tapi kan tadi Mas Agung bilang, ya kalau semua orang jadi pengusaha, siapa yang jadi petani? Sebenarnya gini loh Mas. Bagaimana cara menemukan? Saya tuh ya banyak orang ngikut usaha, pengen usaha elektronik mebel. Tapi kan tidak tahu ilmunya, akhirnya ya nggak bertahan lama kan. Akhirnya nggak bertahan lama itu ya. Yang paling sulit tuh ilmunya. Itu. Ya semakin banyak usaha, itu nggak usah takut karena apa? Kalau rezekinya buat kita, pasti balik ke kita. Gitu kan? Kembali ke situ ya. Rezeki itu nggak bisa ditiru kan? Nggak bisa ditiru ya. Iya, udah rezekinya dari mana aja gitu ya. Iya, jadi siapa sangka kalau saya sekarang malah berdagang kan? Dagang. Dulu nggak ada cita-cita dari kecil berdagang itu. Namanya juga garis hidup. Ya, juga saya yang juga jadi buruh begitu ya. Sebenarnya nggak buruhnya pemerintah gitu. Kata-kata buruh itu bagi saya itu nggak pas. Semua itu sama-sama cari uang kok. Iya. Nggak usah bilang kayak begitu, nggak pas. Terus apa yang pas apa? Lah kalau begini-gini kan menantu idaman para ibu-ibu. Ini Pak Guru. Orang gimana? Sebenarnya juga nggak pas. Lah kan dari tadi nggak pas. Lah gimana lagi? Lah kok nek ngomong dongkak ngomong Indonesia ya angel. Ya apa ya wis ngono wae. Ya oke lah. Engko sing basa Jawa ditranslate ae. Alah rasa. Wis gak apa-apa. Ya namanya juga kita hidup di Jawa, itu ya pakai bahasa Jawa sedikit nggak apa-apa. Campur lah. Mau gimana lagi? Jadi nanti ke depannya Mas Agung ini terakhir ya, ini mau ada pengembangan lagi ke bidang pasti apa Mas? Ada, tapi kan ya itu masih rahasia. Masih rahasia ya? Nggak boleh saya sebut ya? Nggak usah disebut. Takutnya gimana ya? Kalau kita merencana tapi meleset. Oh iya. Kita akan nggak enak sendiri. Namanya prediksi kok itu kok. Saya ya sering, walaupun saya sering berdagang, tapi perkiraan saya meleset ya sering. Namanya saya pernah lah, namanya juga kan apa itu, kita kan hanya mengira-ngira tapi ya hanya berusaha lah. Tapi karena meleset itu akhirnya punya pengalaman untuk nggak meleset lagi ya. Iya itu pasti. Oke Mas Agung, terima kasih sudah menemani. Masih makan. Nanti di komen pasti, nanti kalau ngomong jangan sambil makan ya. Karena kita ngobrol santai ya. Mas Agung bisa kasih pesan terakhir untuk menutup ini, tapi sebelum Mas Agung nutup saya mengucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri buat jenengan, meskipun kemarin sudah saya ucapkan lewat HP gitu ya. Ini saya ulangi lagi supaya kelihatan bagus itu. Mana fitrahnya? Fitrahnya kan sudah jenengan kasih saya. Nanti habis ini jajan guys. Oke Mas Agung, silakan pesan terakhir. Ya pesan saya kalau dalam berdagang itu jangan mandang manisnya dulu. Karena apa? Namanya juga merintis. Pasti kan kita butuh mencari pelanggan. Kalau
kita mandang manisnya aja ya kita nggak akan maju. Pasti akan meleset. Pasti namanya juga berdagang itu pasti ada lubangnya, itu pasti. Yang kedua, kalau berwirausaha itu ya jangan gampang menyerah lah. Usaha itu kalau sudah jalan itu 4 tahun sampai 5 tahun itu baru Stabil. jalan, baru stabil. Kalau 1 bulan 2 bulan sudah menyerah, kita mengulang usaha yang baru lagi, pasti ya akan mengulang dari nol lagi. Gitu. Ini namanya juga yang usaha itu yang paling penting itu konsisten kok. Oke. Ya itu pesan-pesan dari saya. Nanti kebanyakan malah Jadi bosen guru ya? Bosen yang nonton. Itu udah 25 menit lebih loh itu. Oke guys. Jadi diskusi kami ini tentang tadi ya, ingin memunculkan satu motivasi bagi para teman-teman yang ingin memulai berbisnis. Saya sendiri secara jujur bukan orang yang di bidangnya, tetapi saya tetap perlu diskusi dengan setiap orang yang memang punya keahlian dan bisa dibuktikan secara khusus gitu dalam tadi kalau Mas Agung wirausaha. Makanya saya perlu diskusi dengan Mas Agung karena diskusi itu perlu. Iya.